Ya, kita jalan-jalan di persawahan di tengah kota Sukoharjo. Masih ada sawah-sawah. Kita coba jalan-jalan 1-2 jam biar fit. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Umar LG. Yang di edisi kali ini, di edisi Selasa, kita kembali akan berbagi video terkait keamanan ya di edisi SOS Haman ya. Jadi edisi kali ini kita akan melihat satu video tentang keamanan. Jadi kita yang sebagaimana kita tahu sekarang ini kan biasanya TNI itu bertugas hanya saat perang saja gitu ya. Tapi ternyata di dalam kondisi yang damai seperti ini, tentara TNI itu mempunyai tugas yang cukup berat, terutama di perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga. Nah, bagaimana teman-teman TNI ini bertugas? Maka kali ini saya akan berbagi video tentang tugas TNI di perbatasan. Jadi kita tahu bahwa TNI senantiasa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia walaupun di saat damai. Oke, jadi tugas TNI amatlah luar biasa. Mari kita simak dan saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita simak video terkait tugas TNI di perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga. Yuk kita lihat. Satuan Petugas Batalion Infanteri Para Raider 503 Mayangkara memiliki tanggung jawab menjaga teritorial sebanyak 13 patok batas Republik Indonesia dengan Papua Nugini, mulai dari patok Meridian Monumen 11 Pos Makadi hingga patok Meridian Monumen 13 Pos Kondo. Menggunakan ketinting, alat transportasi sungai yang sering digunakan oleh warga setempat untuk mencapai patok batas Republik Indonesia dengan Papua Nugini, tepatnya Meridian Monumen 12 Pos Barki. Menyisiri sungai sejauh 6,2 km, menempuh waktu sekitar 50 menit. Tim patroli terdiri dari 15 anggota dan dibagi ke dalam beberapa bagian. Pengamanan depan terdiri dari 2 orang dengan membawa bendera merah putih. Kelompok komando terdiri dari komando tim, tamtama pelayanan radio, kelompok penyerbu berjumlah 8 anggota dipimpin oleh 1 orang komando regu, dan kelompok pengaman belakang berjumlah 3 orang yang dipimpin oleh wakil komandan tim dengan membawa 1 bendera merah putih. Kami tiba di patok batas Meridian Monumen 12 Pos Barki pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur. Sesampainya di patok batas, para anggota memastikan posisi patok tetap berada posisi yang seharusnya. Kemudian membersihkan area sekitar agar patok tetap terlihat jelas. Ya saudara, saat ini saya sudah berada dan berdiri di samping Meridian Monumen 12, patok batas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, setelah dari para rekan-rekan dari Batalion Infanteri Para Raider 503 Mayangkara memastikan patok batas berada dalam keadaan yang aman, rekan-rekan ini kemudian melakukan briefing untuk melanjutkan kembali menuju ke pos. Kita terbagi menjadi 3 bagian ya, 3 tugas pokok. Yang pertama kita melaksanakan patroli patok. Patok jumlahnya kurang lebih 6.489 patok yang tergelar di perbatasan sepanjang kurang lebih 500 km. Kali ini, para anggota Satgas Pantas Unit 623 yang menempati pos Bambangan akan mengadakan patroli pos yang berlokasi di sebuah bukit.
Pos Babangan sendiri berlokasi di perbatasan Republik Indonesia Malaysia, tepatnya berada di Pulau Sebatik, Desa Sebatik Barat, yang juga masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Dalam melakukan patroli patok, anggota diharuskan memakai perlengkapan lengkap agar selalu siap dalam segala macam situasi yang tidak terduga. Selain itu juga, sebelum melakukan patroli patok, tim yang akan berangkat diharuskan memastikan titik koordinat letak patok sebelum dilakukannya patroli agar dapat dilakukan tracing apakah letak patok berubah dari posisi sebelumnya. Letak patok yang menandai perbatasan antara kedua negara tidak selalu terletak di daratan, akan tetapi juga dapat terletak di lokasi seperti hutan bakau atau perairan. Hal tersebut menjadikan ini sebuah tantangan. Tim patroli harus dapat memperkirakan waktu pasang surut air laut agar mempermudah penjelajahan pencarian patok di hutan bakau. Sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Kepala Batas, kami melaksanakan pengecekan dan melaksanakan patroli patok perbatasan. Setelah menyelesaikan tugas operasi patroli patok, Satgas Pamtas Yonif 623 Bakti Wira Utama menemukan bahwa dari 6.849 jumlah patok yang tersebar sepanjang perbatasan Republik Indonesia Malaysia, beberapa di antaranya telah hilang. Hilangnya patok perbatasan mayoritas disebabkan oleh fenomena alam seperti longsor, tertimpa pohon, dan kondisi cuaca. Perjuangan Satgas Pamtas Yonif 623 tidaklah mudah. Banyak suka dan duka dihadapi oleh para prajurit penjaga perbatasan dalam melaksanakan tugas patroli. Kondisi medan yang ekstrim, mulai dari hutan lebat, perbukitan, rawa, dan juga sungai berarus deras harus mereka lewati dengan durasi operasi berhari-hari, bahkan hingga berminggu-minggu, tidak mematahkan semangat pengabdian mereka dalam menjalankan tugas. Kemudian tugas yang kedua, kita melaksanakan pencegahan kegiatan-kegiatan ilegal. Nah, kita lakukan dengan teknik sweeping. Ya. Kegiatan-kegiatan ilegal yang dimaksud adalah penyelundupan, kemudian human trafficking, kemudian juga barang-barang terlarang, senjata api, narkoba, kemudian juga miras. Itu adalah bagian dari tugas kami. Operasi pengawasan dilakukan di wilayah udara Indonesia bagian utara. Operasi ini rutin digelar TNI Angkatan Udara memantau daratan dan perairan di setiap wilayah di Indonesia. Operasi ini juga dikhususkan untuk memantau serta mengawasi langsung wilayah perbatasan Indonesia di pulau terluar antara Indonesia dan Filipina. TNI AU akan mengawasi wilayah udara selama 2 pekan. Ada 6 pesawat Super Tucano yang dari Skadron 21 di Malang yang kita datangkan, sehingga pada pelaksanaan operasi bisa secara terus-menerus dan tidak terganggu dengan adanya keterbatasan pesawat di sini. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggelar operasi kesiapsiagaan patroli keamanan laut Garda Jala Sakti. Operasi dimulai pada hari Senin sore akan dilaksanakan sepanjang tahun 2022 ini. Operasi melibatkan seluruh unsur TNI Angkatan Laut yang berada di Kepulauan Riau. Selain patroli laut, juga dilakukan pemantauan melalui udara serta intelijen di darat. Komandan Panglima Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang mengatakan yang menjadi target utama dalam operasi yang digelar kali ini diantaranya pelanggaran batas wilayah perairan, penyelundupan barang, penyelundupan manusia, pelanggaran peraturan perikanan, pencemaran laut, perusakan terumbu karang dan biota laut. Sedangkan wilayah operasi perairan yang menjadi wilayah kerja dari Lantamal 4 meliputi sebagian Selat Melaka, Selat Pilit, Selat Singapura, Selat Riau, perairan Utara Bintan, perairan Batam, serta perairan Karimun yang merupakan perairan yang berbatasan dengan 2 negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Akhir-akhir ini wilayah perairan perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia sangat rawan terjadi aksi perompakan kapal, terutama kapal-kapal kargo dan tanker berukuran besar menjadi target para perompak. Seperti yang dilaporkan, memang ada kecenderungan peningkatan, terutama perompakan yang mereka menggunakan kapal-kapal pancung yang mereka naik ke kapal-kapal yang punya kecepatan rendah, seperti kapal tanker, ya, kapal kargo. Mereka kecenderungannya sekarang mengambil barang-barang, ya, baik barang perorangan maupun suku cadang. Selain aksi perompakan kapal, perairan Kepulauan Riau juga sering kali menjadi lokasi pembuangan limbah hasil pengurasan tangki kapal. Limbah tersebut mencemari perairan pesisir Pulau Bintan, mengancam kelangsungan hidup biota laut, dan ancaman mata pencarian nelayan Bintan. Itu tadi teman-teman, satu video yang telah kita saksikan bersama bagaimana TNI
menjaga wilayah di perbatasan dengan negara tetangga, dan begitu sangat patriotisnya ya, sangat disiplin dan sangat begitu sangat mencintai negeri ini dengan menjalankan tugasnya menjaga perbatasan negara kita dengan negara tetangga. Baik, mudah-mudahan informasi tentang keamanan ini ya bisa bermanfaat, dan sampai jumpa dengan video-video berikutnya di pekan depan di edisi Soshaman, di edisi Selasa. Masih bersama saya tetap Umar Lokal. Bye, assalamualaikum.